kita minta belas kasihan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus. Makasih Tuhan. Oh, puji Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Berkumpul
dalam Tuhan. Mari kita berdiri, kita angkat pujian, datang pada Tuhan, kita mau bersorak-sorai. Haleluya. Mengalir
dalam tangan pengasihan-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman Allah ini. Urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat, baik yang ada di gereja maupun yang sedang menyaksikan lewat streaming Facebook, YouTube yang ada. Biar Tuhan kiranya memberkati pelayanan doa 10 malam ini. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam dan shalom. Selamat kita berjumpa lagi di malam yang ketiga. Beberapa malam kita telah laksanakan doa, dan malam hari ini kita akan mengikuti firman Tuhan yang berbicara tentang pengaruh Roh Kudus, bagian yang kedua. Saudara-saudara, Yohanes 16 ayat yang ke-8 berkata, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saya ulangi, Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kalau Roh Kudus datang, ada 3 aspek yang Dia katakan, yaitu Dia akan menginsyafkan tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pengaruh daripada Roh Kudus itu sangat luar biasa, yang akan menghindarkan kita daripada dosa, yang akan membawa kita kepada kebenaran. Di mana ada dosa, di sana tidak ada kebenaran. Kebenaran yang hakiki, kita sudah pahami bahwa Dia datang ke dalam dunia, Dia mati bagi kita, Dia disalibkan, Dia bangkit, Dia naik ke sorga. Adalah kebenaran Allah yang tidak terpisahkan dengan iman orang-orang percaya. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan yang indah dan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kita untuk melihat mengenai pengaruh Roh Kudus kepada kita, di mana Roh Kudus kalau Dia bekerja, kalau tadi malam kita sudah belajar, Dia akan merubah sifat manusia, dan firman Tuhan akan mempengaruhi hidup seseorang. Malam hari ini kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu Roh Kudus pengaruhnya adalah Dia akan mempengaruhi hidup seseorang. Memang kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, ada banyak kalangan Kristen juga yang merasa kaku kalau bicara tentang Roh Kudus, karena mereka menganggap mungkin ini hal yang sulit. Mungkin mereka anggap ini terlalu bermulut-mulut dalam kehidupan kekristenan, sehingga sangat berpengaruh dengan para hamba Tuhan yang kalau sudah bicara tentang topik tentang Roh Kudus, dan dia menganggap itu sesuatu yang kaku bagi dia, sesuatu yang mungkin kurang greget kalau dia bicara tentang Roh Kudus, sehingga dia bicara topik-topik yang lain. Sehingga banyak bicara tentang Roh Kudus di gereja Pantekosta atau di gereja-gereja yang beraliran karismatik. Bahkan tidak sedikit ada orang atau hamba Tuhan yang kalau sudah masuk kepada topik Roh Kudus, lalu dia mau bicara tentang Roh Kudus, dia merasa ada satu ketakutan. Aduh, ini hal yang bukan main-main punya. Mungkin dia pikir ini sudah pada level yang sangat tinggi. Ada juga yang berpandangan bahwa bicara tentang Roh Kudus itu milik gereja-gereja aliran Pantekosta dan karismatik. Saudara, semua pandangan-pandangan yang kita temui di lapangan memang bervariatif. Ada yang bilang
kurang cocok untuk gereja kami. Mungkin itu hanya cocok bagi gereja-gereja karismatik dan Pentakosta. Saudara-saudara, saya melihat ini adalah pandangan yang keliru. Sebab Alkitab tadi berkata, kalau ia datang, ini dia katakan sebelum dia naik ke surga. Jadi kalau Roh Kudus datang, dia akan menginsyafkan 3 aspek yang dia singgung di situ, yaitu dosa. Sebab kalau orang tidak tahu apa itu dosa, apalagi dia hidup terus di dalam dosa, kita katakan bahwa upah dosa itu maut. Makanya Kristus Yesus, dia datang ke dalam dunia, kemudian dia naik ke surga dan datang lagi Roh Kudus untuk menginsyafkan, supaya manusia sadar bahwa kalau kita sudah terima Yesus, jangan lagi kita hidup di dalam perhambaan. Malah Yesus berkata, aku tidak lagi menyebut kamu hamba, tetapi aku menyebut kamu apa? Sahabat. Jadi kita nggak boleh hidup terus berkecimpung dalam dosa, hidup di dalam dosa, tanpa kita sadari bahwa itu akan membawa kepada maut, kepada kebinasaan yang kekal. Nah, saudara-saudara, sebagai orang percaya, sebagai pribadi lepas pribadi, sebagai gereja Tuhan, kita sangat-sangat memerlukan Roh Kudus. Katakan amin, saudara. Amin. Pengaruh daripada Roh Kudus sudah nyata. Makanya saya katakan tadi bahwa salah satu pengaruh Roh Kudus, dia akan mempengaruhi hidup seseorang. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang membuat kita bisa bertahan mengiring Tuhan bukan karena kita pintar membagi waktu atau kita cerdas di dalam mengatur bagaimana iman kekristenan kita, tetapi saudara-saudara, orang bisa bertahan mengiring Tuhan itu karena pengaruh daripada Roh Kudus. Makanya saudara-saudara, siapa yang percaya dan membuka hati, maka dia akan membuat kita mampu bertahan di tengah-tengah kita mengiring Tuhan. Amin. Mengiring Tuhan juga kan ada tantangan, saudara. Ada halangan. Tetapi pengaruh daripada Roh Kudus, dialah yang membuat kita bertahan. Amin. Sampai hari ini saudara-saudara, kita lihat perkembangan kekristenan. Banyak aniaya yang terjadi di mana-mana. Tetapi kalau gereja Tuhan, pribadi lepas pribadi, orang-orang beriman, orang percaya bisa bertahan sampai hari ini, sekali lagi itu karena pengaruh daripada Roh Kudus. Amin. Ada kebiasaan di organisasi gereja kami, biasanya seseorang masuk sekolah Alkitab. Setelah dia masuk sekolah Alkitab, maka dia harus ikut training di gereja lokal. Ikut training artinya dia harus belajar berguru lagi secara praktek, melihat bagaimana kehidupan seorang hamba Tuhan, melayani Tuhan, menikahkan orang, membuat sakramen baptisan air, penyerahan anak, dan hidup bermasyarakat. Dan biasanya setelah itu dia balik lagi ke kelas 2. Nah, setelah itu dia sudah punya satu gambaran, ingin diutus untuk membuka sidang baru. Rata-rata banyak daripada teman-teman kami, mereka pergi ke daerah-daerah Kalimantan, Sumatera, di Papua sana dan sebagainya. Tempat-tempat yang boleh dibilang sangat rentan dengan penyakit secara alamiah. Di sana ada malaria, ada nyamuk-nyamuk yang ganas. Saudara yang diberkati Tuhan, mereka digigit nyamuk. Memang awalnya mereka
mengalami sakit. Orang bilang sampai meriang. Tapi sampai hari ini orang itu masih bertahan melayani di sana. Lalu saya dengar ada gereja-gereja yang memang SDM-nya dilatih bagaimana membuka sidang baru. Mereka dilengkapi dengan finansial yang cukup. Tapi kami dengar info dari teman-teman, 3 bulan dia membuka pelayanan di pedalaman, di pedesaan. Dia sakit, ibarat perusahaan gulung tikar, pulang ke pangkalannya. Tidak mampu, tidak sanggup menghadapi medan yang begitu berat. Kalau teman-teman saya yang diutus ke hutan-hutan, ke daerah-daerah yang masih banyak okultismenya, masih banyak orang yang menyembah berhala, mereka pergi ke sana, saudara-saudara, untuk apa? Untuk membuka ladang yang baru, untuk memperlebar kerajaan Allah. Mereka pergi tanpa dibekali dengan keuangan yang cukup, dengan SDM yang cukup. Tidak, mereka datang dengan pengetahuan firman Allah dan percaya bahwa Roh Kudus itu mampu mengerjakan perkara-perkara yang tidak masuk di akal kita. Dia bisa melakukan sesuatu yang tidak mungkin bagi kita, tetapi bagi Allah mungkin. Amin. Dan akhirnya mereka bisa berpengaruh. Bahkan saya amati di daerah Sulawesi Utara, ada di sekolah Alkitab, dia terjun ke masyarakat, dia bisa jadi wakil bupati, jadi anggota dewan dan sebagainya. Jadi kontekstualnya dia bertahan melayani di sisi manapun dia melayani. Mereka tetap bertahan. Saya datang ke daerah Atrium, ada pedagang-pedagang aksesoris mobil di situ. Ternyata si pemilik toko itu orang yang pernah sekolah Alkitab dengan organisasi gereja kami. Waduh, dia kasih gratis yang plat nomor yang pakai apa tuh? Karena dia tahu saya temannya dulu waktu sekolah Alkitab. Dia bertahan dalam posisi sambil berdagang tetap melayani Tuhan. Jadi ada yang di kota, ada yang di desa, ada yang di luar negeri. Mereka bertahan itu karena apa? Karena Roh Kudus berpengaruh untuk mereka bisa bertahan di tengah-tengah kondisi yang sulit sekalipun. Kondisi keuangan yang minim, kesehatan yang tidak memadai, tempat apalagi nggak tahu mau kemana. Ada teman-teman kami pergi ke satu tempat, dia klaim begini, Tuhan, saya nggak tahu mau kemana. Tapi orang yang pertama saya jumpai di desa itu, itulah jemaat mula-mula. Benar saudara, dia klaim, dia lagi jalan-jalan di panas terik, lalu ada orang bilang begini, Mas, mampir. Dia langsung klaim, ini jemaat mula-mula. Dan dia doakan terus, benar. Ada saja cara Tuhan, dan ini menjadi jemaat pertama dia. Membuka sidang dan berdirilah gereja di sana. Jadi itulah Roh Kudus, dia mempengaruhi kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan. Dia mempengaruhi kita dalam berbagai hal. Kita bisa kuat, kita bisa setia kepada Tuhan. Meskipun saudara-saudara, kehidupan ini tidak selalu menyenangkan, tidak selalu baik. Tetapi kalau kita bisa kuat, kalau kita bisa setia sampai pada malam hari ini, saya percaya itu karena Roh Kudus yang hadir dalam hidup kita. Sebagaimana dia janji, kalau dia datang, dia akan menginsyafkan akan dosa. Dia akan insyafkan tentang apa lagi saudara-saudara? Tentang kebenaran dan penghakiman. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sekalipun banyak tantangan, orang tetap saja bertahan. Dia selalu ingat akan Tuhan. Siapa? Kalau bukan Roh Kudus yang membuat dia bertahan, siapa? Kalau bukan Roh Kudus yang selalu mengingatkan dia. Roh Kudus itu kan penolong. Dia selalu membangkitkan iman kita, ingat bahwa kita adalah orang-orang percaya, kita gereja Tuhan. Kita harus bertahan sampai kepada titik darah yang terakhir. Itu sebabnya dalam praktek sehari-hari kita lihat
sekalipun ada badai, sekalipun harus menghadapi hidup yang tidak menyenangkan, tidak baik, tapi mereka tetap saja ikut ibadah. Mereka setia memberikan apa yang dibutuhkan oleh pekerjaan Tuhan. Mereka mendukung pekerjaan Tuhan. Ada orang yang memberikan janji iman untuk pekerjaan Tuhan. Ada yang memberikan persembahan biasa, ada yang luar biasa, ada yang khusus. Itu semua kenapa, saudara-saudara? Karena Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan kita. Itu karena semuanya pengaruh daripada Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus Dia yang menjadikan firman Tuhan berpengaruh paling utama dalam kehidupan kita. Kita dengar firman Allah, dan firman Tuhan itu menjadi berpengaruh dalam hidup kita karena Roh Kudus Dia bekerja lewat firman yang kita dengar. Hal yang kedua yang saya mau sampaikan adalah pengaruh daripada Roh Kudus menjadikan kehendak dan pikiran seirama dengan Kristus. Banyak orang hidup tetapi tidak sesuai dengan pikiran Kristus, tidak sesuai dengan kehendak Kristus. Maka dari itu Galatia pasal 5 ayat 25 berkata, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Amin. Sekali lagi Galatia 5:25 berkata apa? Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi Roh Kudus tugasnya menuntun kita, membawa kita supaya sejalan, seirama dalam kehendak, dalam pikiran kita sesuai dengan Yesus Kristus. Makanya beberapa hari lalu saya katakan, orang yang miskin di hadapan Allah artinya orang yang selalu hidup di bawah standar Kristus. Dia tidak merasa dia lebih dari Kristus. Dalam hal kepandaian kita nggak bisa melebihi Yesus. Kita anggap kita ini miskin, Yesus yang kaya. Nah, inilah orang-orang yang akan dihadiahi sorga. Orang yang merasa nggak ada apa-apanya. Yesus yang terutama dalam hidup kita. Itu orang miskin. Bukan miskin secara harta atau rohani, tetapi miskin benar-benar dia merasa dia nggak ada apa-apa dibanding Yesus. Tentang apa? Mengenai apa? Mengenai Yesus. Yesus yang hebat. Nggak bisa dibandingkan kehebatan Yesus. Sehebat-hebatnya orang di dunia ini, nggak ada yang bisa melebihi Yesus. Nah, kalau kita orang percaya, orang beriman, memiliki satu keyakinan, kita ini di hadapan Yesus tidak ada apa-apanya. Maka Rasul berkata, biar Yesus semakin bertambah-tambah dan aku semakin berkurang. Nama Yesus yang ditinggikan, Dia yang akan menarik orang datang kepadanya segera. Karena itu saudara-saudara, biarlah kita menjadikan Roh Kudus selalu mempengaruhi kita, menuntun kita, membawa kehidupan kita, supaya kita sejalan dengan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus mempengaruhi kita supaya kita seirama dengan Yesus Kristus. Biar kita senantiasa ada dalam kehendak seperti kehendak Yesus. Pikiran kita seperti pikiran Yesus. Seperti nyanyian berkata, biar mataku seperti matamu, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Biar mata kita seperti mata Yesus, memancarkan kasih. Orang berdosa ketemu kita, mereka tidak merasa kita dihakimi, tetapi kita menginsyafkan mereka. Karena Roh Kudus bekerja di dalam kita untuk menginsyafkan orang akan kebenaran. Mau akan nanti ada penghakiman. Makanya Tuhan mau pakai saudara dan saya
Lalu kalau kita memandang orang berdosa, orang yang tidak sadar akan ada penghakiman, orang yang tidak hidup di dalam kebenaran, maka kita bersinar seperti mata Kristus, memancarkan kasih. Amin. Ada pengampunan, Amin. bukan penghakiman, saudara. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Roh Kudus bukan menjadikan pikiran kita sehingga menjadi pikiran kita jadi nggak waras. Bukan seperti itu. Tidak. Justru Roh Kudus membuat pikiran kita, dan Roh Kudus membuat kehendak kita, Roh Kudus membuat pengetahuan kita supaya menjadi lebih bijaksana. Kita menjadi orang-orang yang penuh sukacita atas kehidupan ini. Itulah pengaruh Roh Kudus, saudara-saudara. Tanpa kita sadari, kadang-kala Roh Kudus dia ada di dalam hidup kita, dia ada dalam pikiran kita nggak sadar. Sebenarnya itu Roh Kudus yang sedang berpengaruh. Makanya bagian yang keempat yang sedang saya jelaskan, pengaruh Roh Kudus menjadikan kehendak pikiran kita supaya seirama dengan Kristus. Amin. Karena Kristus adalah Allah kita, Tuhan kita. Dia penuntun kita, saudara. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, yang membuat kita bisa melakukan kehendak daripada firman Tuhan itu sendiri adalah Roh Kudus. Amin. Kalau kita nggak sanggup, kadang-kala kita melakukan hari ini, oke, besok trouble, nggak sama seperti kemarin. Tapi kalau Roh Kudus, dia menyebabkan kita melakukan kehendak daripada firman Tuhan itu sendiri. Saudara, Roh Kudus tidak suka memaksa. Yang setuju katakan amin. Amin. Roh Kudus adalah sebuah pribadi sebagai penolong. Memang meskipun kadang-kala sangat sulit untuk mengikuti jalan kehendak Tuhan, tetapi saudara-saudara, Roh Kudus dia akan menolong kita, dia akan menuntun kita sampai pada akhirnya kita sempurna Amin. dalam kehendak dan rencana. Haleluya. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Saya tidak panjangkan firman Tuhan, kita akan masuk dalam doa selama 10 malam ini. Mari kita ambil tempat.